Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kicau mania. Selamat datang di Alpha Kicau Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara menjinakkan duta hijau bakalan atau muda hutan. Jadi tonton terus sampai akhir ya seluruh. Dan juga buat teman-teman yang baru mengunjungi channel ini, saya persilahkan untuk cek video-video saya sebelumnya. Siapa tahu ada informasi yang teman-teman cari seputar permasalahan dan perawatan pada burung. Dan jika teman-teman suka, langsung saja subscribe dan aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Terima kasih. Tak usah lama-lama lagi seluruh, langsung saja pada inti videonya. Sampai saat ini, duta hijau masih menjadi burung kicau yang populer dan banyak dipelihara para teman-teman kicau mania. Tapi sayangnya sampai saat ini masih jarang peternak yang sukses menangkarkan burung ini. Sehingga stok duta hijau di pasaran hampir semuanya berasal dari tangkapan dari hutan. Tentu saja duta hijau tangkapan hutan atau biasa disebut muda hutan memiliki karakter yang sangat liar karena belum terbiasa dengan keberadaan manusia di sekitarnya. Hal itulah yang menjadi permasalahan ketika kita membeli duta hijau bakalan karena memerlukan waktu yang cukup lama untuk menjinakkannya dan membuatnya mau bunyi, apalagi sampai gacor. Bahkan bukan cuma itu, yang lebih memprihatinkan lagi karena saking liarnya duta hijau bakalan yang baru kita beli tersebut, bisa sampai luka-luka dan berdarah pada bagian atas paruhnya karena gelabakan dan menabrak jeruji sangkar. Dan berikut ini tips untuk menjinakkan duta hijau bakalan atau muda hutan yang terlalu giras. Pertama-tama yang harus kita lakukan ketika baru kita beli, sebaiknya duta hijau bakalan atau muda hutan tersebut kita letakkan di tempat yang sepi selama seminggu agar burung beradaptasi terlebih dahulu dengan kandang yang baru ditempatinya. Untuk sementara tidak perlu dimandikan agar kondisinya tidak terlalu ngedrop. Kalau tempatnya tidak memungkinkan, sebaiknya dikerodong saja untuk membatasi pandangan duta hijau bakalan tersebut dari lingkungan di luar kandangnya. Buka kerodong hanya pada saat memberi pakan dan minum serta membersihkan kandangnya. Hal itu untuk membuat duta hijau bakalan tersebut lebih tenang dan mencegah berperilaku tidak terkontrol, yaitu gelabakan sampai menabrak-nabrak jeruji sangkar karena ketakutan yang dapat menyebabkan bulu-bulu rusak dan kepalanya luka-luka. Setelah 1 minggu dikerodong dan ditempatkan di tempat sepi, duta hijau mulai dikantang di tempat yang ramai dengan aktivitas manusia tanpa perlu dikerodong. Tapi tempat menggantung kandang dibuat agak tinggi agar duta hijau tidak terlalu ketakutan ketika ada orang melintas di dekat kandangnya. Pada awalnya, duta hijau bakalan tersebut memang akan gelabakan ketakutan ketika ada orang melintas di dekat kandangnya. Tapi lama-kelamaan burung akan terbiasa dengan lalu lalang orang di sekitar dan menjadi lebih tenang. Pada saat menjalani terapi penjinakan ini, berikan buah-buahan seperti pisang kepok atau pepaya sebagai pakan utama duta hijau. Dan sebelum diberikan terlebih dahulu permukaan pisang diolesi dengan madu murni untuk menambah stamina dan daya tahan tubuh duta hijau bakalan tersebut. Selain diberikan buah-buahan sebagai pakan utamanya, duta hijau juga perlu diberikan ekstra puding seperti jangkrik dan keroto dengan porsi yang cukup banyak diletakkan di dalam tepung saja. Berikan juga multivitamin yang dicampurkan pada air minumnya untuk menjaga ketahanan fisik duta hijau. Karena pada masa-masa ini duta hijau bakalan atau muda hutan sangat rawan mengalami stres. Dan jika kondisi fisiknya tidak prima, maka dapat berakibat buruk pada kondisi kesehatannya. Letakkan tepung air yang berukuran cukup besar di dasar kandang agar duta hijau bakalan tersebut bisa mandi semaunya.
Sebaiknya jangan dimandikan dengan cara disemprot karena berpotensi membuat cucak hijau bakalan menjadi stres dan takut dengan kita. Hal itu akan berdampak buruk ke depannya karena burung akan ketakutan setiap melihat kita. Setelah 1 minggu digantang di tempat yang tinggi dan cucak hijau bakalan tersebut sudah mulai terlihat agak tenang, jika melihat orang melintas di dekat kandangnya, kita bisa membuat gantungan kandang lebih rendah lagi, yaitu sedikit di atas kepala orang dewasa. Untuk terapi penjinakan selanjutnya yaitu dengan membuat cucak hijau bakalan tersebut merasa kelaparan dengan cara tidak memberikan pakan buah-buahan dari pagi hingga siang. Cukup diberikan jangkrik saja sebanyak 3 ekor pada pagi hari pada saat diembunkan, tapi air minum tetap diberikan. Kemudian pada siang harinya baru diberikan jangkrik dengan menggunakan tangan secara langsung. Kalau cucak hijau bakalan tersebut masih takut untuk mengambil jangkrik dari tangan kita, letakkan saja jangkrik satu persatu di dalam cepuk. Setelah cucak hijau memakan jangkrik tersebut, baru kita letakkan lagi jangkrik di dalam cepuk. Ulangi terus sampai cucak hijau merasa kenyang. Kita juga bisa memakai cara lain, yaitu dengan menusukkan jangkrik menggunakan lidi panjang kemudian disodorkan pada cucak hijau. Kurangi ukuran lidi sedikit demi sedikit sampai cucak hijau bakalan berani mengambil jangkrik secara langsung dari tangan kita. Banyak cucak hijau bakalan atau muda hutan yang masih tetap saja giras meskipun sudah menjalani terapi penjinakan selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Lama atau tidaknya proses penjinakan tergantung dari karakter masing-masing cucak hijau itu sendiri. Karena itu, untuk dapat membuat cucak hijau bakalan muda hutan benar-benar jinak dan gacor diperlukan kesabaran dan ketelatenan dalam merawatnya. Intinya adalah dengan memberikan pelajaran pada burung bahwa kita bukanlah ancaman, tapi justru perawatnya yang selalu memberikan pakan ketika dia merasa lapar. Demikianlah sedikit info yang bisa saya sampaikan seluruh. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman masih bingung atau mau kritik dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan like dan share video ini ya seluruh. Mari berbagi sedikit informasi karena berbagi itu indah. Jangan lupa juga untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.